Al-Quran, halal darahmu untuk kubinasakan. Kami sudah baca dan paham kau punya buku, ya, berisi kontradiksi, ambigu dan abu-abu. Sebelum kau jawab pertanyaan dariku, nubuatanku jitu sudah tahu aku jawabanmu ke situ. Luar biasanya fitnah dan hujatan, dengan cocokologi kau punya tafsiran. Dungu dan bobrok mau sampai kapan? Itu karena dogma sesat bentah kau telan. Terakhir, terima kasih kafir-kafir kufur. Tiap malam kami terhibur. Sering-sering ya naik dengan teratur. Jadikan suasana kami serasa berlibur. Selain pencuri pendusta dan plagiat, kalian juga disebut Bani Pak Ulus yang sesat. Oleh sebab itu, dengarkan Bang Zuma bernubuat. Turun, colok dan jilat pendeta kau punya pantat. Allahu Akbar, insyaallah. Kayaknya Bang Kaiser ini apa nyusun katanya dari pagi sampai sore ya Bang ya? Spontan itu, Enggak, spontan. Abang, enggak. Abang ini aku sengaja ngutip dari bawah, tadi sudah dikutip semua itu perkataan Bang Zuma itu. Jadi disebutkan aja gitu. Mantap. Oke, next kita lanjut diskusinya ya. Kita sapa dulu nih, ada Runway. Selamat malam, assalamualaikum. Kalau Muslim silakan dibuka mic ya. Runway. Kalau nggak ada suaranya saya turunkan ya. Atau kita sapa dulu nih temannya Helmi kayak nih, Bang Hendrik Nicholas. Selamat malam. Saya Muslim bang, kenapa dinaikin? Oh, maaf Bang. Karena kau yang minta gol, ada aja beneran. Nggak mungkin lah. Salah pijit bang. Salam pijit. Iya. Salam kenal Bang ya. Sehat selalu Bang. Oke. Oke Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kirain temannya Bang Helmi. Rachel, apa nih? Rachel GG, selamat malam, assalamualaikum. Rachel, Yang lucu tadi itu dia ngaku kelas 3 SD. Masih kelas 3 SD katanya. Apa? Noise. Marley Bre, selamat malam, assalamualaikum kalau Muslim. Marley, Selamat malam bang. ya Bang. Kristen ya Bang. Kristen bang. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Gini bang, tadi kan udah lama juga saya ngikutin. Tadi sempat singgung debat tentang ketuhanan sama siapa tadi? Tentang di luar konteks agama, baik Kristen maupun Islam. Itu ngambil konteksnya secara filsafat. Itu full 100% akal itu bang. Jadi saya terkesan apa ya? Kayaknya kita ini sebentar lagi mau jadi ateis semua karena berani-beraninya tidak menggunakan teologi masing-masing untuk berdebat, mau menggunakan akal. Kalau boleh lanjut, saya mau tanya sama Bang Juma di luar konteks teologi ya, baik Kristen maupun Islam, tentang kemahakuasaan itu tadi. Tadi Bang Juma katakan, Bang Juma katakan bahwa kemahakuasaan Tuhan itu nggak boleh jadi manusia. Artinya, kalau secara logika, Bang Juma sudah membatalkan kekuasaan Allah atau kekuasaan Tuhan, sebab nggak dibolehkan. Alasannya ini, tapi alasan yang dipakai Bang Juma menggunakan konsep teologi, bukan konsep akal. Itu makanya saya tagih, kalau memang mau membatalkan kekuasaan Tuhan dengan akal, bantah juga lah dengan akal supaya balance ya, begitu bang. Coba jelaskan lagi kenapa alasannya Tuhan yang predikatnya maha kuasa dibatalkan dengan seperti itu, tidak boleh menjadi manusia. Pakai ini ya, pakai akal lah, jangan kasih konsep teologi gitu maksudnya. Silakan. Oke, baik. Makasih saudara siapa namanya? Marie. Gini, Bung.
kalau kita berbicara mengenai Tuhan, Tuhan itu entitas tunggal yang absolut. Itu dulu. Entitas tunggal yang absolut, yang sesungguh-sungguhnya. Tunggal yang sebenar-benarnya tunggal. Tidak berbagi, tidak berbilang, tidak bisa dibagi dua, dibagi tiga, dibagi empat, dibagi-bagi dan seterusnya. Itu entitas tunggal yang absolut. Di sisi lain, manusia itu adalah menempati tempat ruang dan menempuh perjalanan relativitas waktu sebagai ciptaan. Ini terlepas daripada Tuhan Anda ya, Yesus atau siapapun itu yang Anda Tuhankan. Tapi kalau Anda mengajak saya berbicara mengenai akal, maka saya katakan pencipta langit dan bumi ini adalah entitas tunggal yang absolut. Tidak mungkin berkongsi, tidak mungkin bersekutu. Karena kalau dia berkongsi bersekutu, kerjasama dia dengan Tuhan-Tuhan yang lain, itu bukan tunggal absolut namanya. Bukan Maha Esa namanya, tapi Esa, tapi bukan Maha. Yang kedua, manusia. Manusia ini adalah ciptaan. Dia menempati zona, di mana zona ini adalah zona ruang dan waktu, di mana dia terbatas oleh dua hal tersebut. Mustahil kemudian Tuhan itu menempati ruang dan waktu dalam alam semesta ini. Nah, kemudian Tuhan yang ingin dikenal menciptakan kemudian alam semesta dan alam kecil, yaitu alam manusia. Dua alam ini yang dicipta oleh Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan itu ada. Coba, kalau Tuhan berdiri sendiri tanpa ada alam semesta, tanpa ada makhluk, tanpa ada manusia, apakah ada yang tahu selain dirinya kalau dia ada? Tak ada. Tak ada yang tahu selain dirinya. Maka karena Tuhan ingin diketahui bahwa dirinya ada, maka Tuhan menciptakan alam semesta ini. Apakah kita tahu bahwa kita ada sebelum kita diciptakan? Tidak. Karena Tuhan ingin kita tahu bahwa diri kita ada, maka Tuhan menciptakan kita. Jadi Tuhan itu, sekali lagi saya katakan, entitas tunggal absolut. Pada posisi yang lain, manusia adalah ciptaan yang menempati ruang dan menempuh perjalanan relativitas waktu. Dan itu tidak pada Tuhan. Nah, sekarang ketika Tuhan Maha Kuasa, lantas di sisi lain Anda memaksa Tuhan jadi makhluk yang menempati ruang dan menempuh perjalanan waktu. Berarti Tuhan ini tidak kuasa lagi. Bukan kuasa dia. Tadi katanya Maha Kuasa. Kalau dia Maha Kuasa, kenapa dia masuk di zona ruang dan waktu? Oh, dia punya urusan. Kalau dia Maha Kuasa, urusannya bisa dia selesaikan tanpa dia harus merendahkan dirinya menjadi makhluk. Kenapa dia harus jadi manusia? Bukan karena dia Maha Kuasa, tetapi karena Kristen pingin Tuhannya itu datang ke muka bumi menjadi manusia. Kristennya yang mau, bukan Tuhannya yang mau. Apa buktinya? Saya kasih dalil. Yohanes 8:42. Aku, Yesus, datang menjadi manusia bukan atas keinginanku sendiri. Jadi Tuhan alam semesta jadi manusia, itu bullshit, nonsen, omong kosong. Karena Yesus sendiri yang manusia yang kalian lantik menjadi Tuhan mengakui, aku datang ke atas muka bumi ini bukan atas kehendakku. Berarti Tuhan yang maha berkehendak masih dalam posisi ketuhanannya, tidak menjelma menjadi Yesus. Andalah Kristen yang menginginkan Tuhan menjadi manusia, tapi Tuhan mustahil jadi manusia. Demikian, Bang. Oke Bang ya, itu kan bawa dalil lagi. Tapi saya bantah aja itu untuk itunya. Ya, Yesus sendiri mengatakan, aku datang ke dunia bukan atas kehendaknya sendiri. Berarti kehendak siapa Bang? Ya,
Jadi kehendak Tuhan yang ingin datang ke dunia. Itu bang. Jadi Tuhan sendiri yang mau datang ke dunia bang. Bukan orang Kristen yang ngarang-ngarang. Yesus sudah mengatakan gitu. Firman-Nya yang mengatakan demikian. Bahwa aku ada di dunia ini. Bukan atas kehendakku sendiri. Melainkan kehendak Tuhan. Jadi Tuhan sendiri yang ingin bahwa ia hadir di dalam dunia. Bukan Paulus yang ngarang-ngarang gitu. Bukan. Itu iman Kristen ya. Jadi untuk tentang Maha Kuasa bang, memang secara pengambil pengertian definisinya memang benar. Absolut Tuhan itu tidak bisa terhampiri kuasanya, tidak bisa diserupakan. Ya, jadi harusnya kalau tidak bisa diserupakan, Tuhan itu harus bisa menjadi manusia. Ya, Tuhan kan menciptakan manusia, tapi Tuhan dalam pengertian Bang Juma tidak boleh menjadi manusia itu sendiri. Nah, apa bedanya dengan saya Bang Juma? Saya bisa menciptakan toa, tapi saya nggak bisa menjadi toa itu sendiri. Apalah sebabnya? Kenapa saya bisa menciptakan toa, tapi saya nggak bisa menjadi toa itu sendiri? Apa sebabnya Bang Juma? Itulah indikasi bahwa saya makhluk terbatas. Sama seperti Allah. Karena Allah bisa menciptakan manusia, tapi tidak bisa menjadi manusia itu sendiri. Saya juga demikian. Artinya saya menghampiri kuasa Allah, Allah juga menghampiri kuasa saya. Sama-sama terhampiri. Kenapa kami dituhankan? Itu secara akal bang ya. Kalau secara konsep akal memang diwajibkan begitu adanya, bahwa Tuhan itu memang bisa segalanya. Jangan kita batasi. Kalau dibatasi sama seperti saya dong. Saya bisa menciptakan toa untuk umat Islam, bisa memanggil Allah, tapi saya nggak bisa jadi toa itu sendiri. Sama seperti Allah. Allah bisa menciptakan manusia, tapi nggak bisa menjadi manusia itu sendiri. Loh, apa bedanya saya dengan Allah? Kenapa umat Islam tidak menuhankan Marlebre? Kan begitu. Kalau kita membatasi kuasa Tuhan. Makanya kalau dalam konsep filsafat, ini sudah gugur konsep kemahakuasaan Tuhan orang Islam. Makanya ujung-ujung saya membaca literasi sejarahnya Muhammad, nabinya sampean, mas-mas di sini, itu ketika junjunganmu melawan pemikiran radikal seperti ini, dia halalin darah bang. Saya harap juga saya nggak berakhir di kantor polisi karena melawan pemikiran secara radikal begini bang. Karena saya membantah di sini bahwa konsep seperti itu udah gagal kalau secara akal. Islam itu hanya bisa dibenarkan dengan dalil, dengan teologi. Kalau di luar itu bang, 100% miliaran orang Kristen itu nggak terima dengan konsep seperti itu. Udah nggak bisa diakalin, nggak masuk akal itu. Seperti yang saya contohkan tadi bang. Demikian. Oke. Yesus berkata, saya ulang. Anda berkata Tuhan datang menjadi Yesus. Tuhan datang menjadi Yesus. Yesus berkata, Dia datang bukan atas kehendaknya. Mana yang betul ini? Anda atau Yesus? Yang benar yang mana ini? Anda atau Yesus? Yesus berkata, Aku ini bukan Tuhan yang menjadi manusia. Itu kata Yesus dalam Yohanes 8 nomor 42. Aku bukan Tuhan yang menjadi manusia, bukan. Yesus, iya paman, apakah kamu yang Tuhan menjadi manusia? Bukan, aku menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Aku ini dicipta oleh Tuhan. Aku ada di muka bumi ini atas kehendak Tuhanku. Kenapa jadinya Anda mengatakan Tuhan bisa jadi manusia? Yesus, sini Sus, duduk di samping saya Sus. Saya mau tanya sama Sus. Sus, ya paman, kata teman saya, si Mari, kamu itu Tuhan ya, yang menjadi manusia. Oh enggak, siapa bilang? Mari yang bilang, gila itu. Yohanes 8:42. Itu jelas tuh. Apa dikatakan oleh Yesus? Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Yang maha berkehendak adalah Tuhan. Kalau Tuhan yang maha berkehendak menjadi manusia, maka Yesus akan berkata, Aku menjadi manusia karena kehendakku sendiri. Nah itu baru Tuhan jadi manusia. Susah ya Anda nerima penjelasan saya? Kalau Yesus Tuhan jadi manusia,
kalau Yesus ini adalah Tuhan yang menjadi Yesus manusia, maka Yesus akan berkata, aku adalah Tuhan yang datang ke bumi atas kehendakku sendiri menjadi manusia. Faktanya Yesus sendiri yang mengaku kok, aku menjadi manusia bukan atas kehendakku. Berarti dia bukan Tuhan yang menjelma menjadi manusia, yang menjadi manusia. Kenapa? Karena Tuhan mustahil jadi makhluk. Kenapa? Karena makhluk itu terbatas, sedangkan Tuhan tidak terbatas. Menurut saudara nih, saya mau tanya nih, singkat-singkat aja. Apakah Tuhan itu punya kelemahan? Silakan. Tuhan tidak punya kelemahan. Apakah Yesus punya kelemahan? Punya kelemahan. Bisa nggak Tuhan punya kelemahan? Nggak bisa. Berarti Tuhan nggak bisa jadi manusia Yesus. Gimana ini cara berpikirnya? Katanya Tuhan Maha Kuasa. Bisa nggak Tuhan yang Maha Kuasa menjadi tidak Maha Kuasa? Tidak bisa. Berarti Tuhan tidak bisa menjadi Yesus. Bisa nggak Tuhan itu memiliki rasa ngantuk, tidur, lapar, haus? Nggak bisa. Berarti Tuhan tidak bisa menjadi Yesus. Bisa nggak Tuhan itu menjadi bayi? Nggak bisa. Berarti Tuhan tidak bisa jadi Yesus. Tetapi siapa yang mau kemudian Tuhan menjadi manusia? Ya Karisteng. Kenapa? Karena mereka manusia-manusia yang tidak berakal. Kalau berakal tidak mungkin bertahan di Kristen, tidak mungkin. Masa Tuhan jadi bayi, Cak Ayu? Tuhan netek. Oh, itu kemanusiaannya. Berarti Tuhan menjadi bukan Tuhan kalau begitu. Berarti Tuhan menjadi tidak maha kuasa. Otak nih mana, Cak Ayu? Oh, kami nggak berotak. Oh, pantas Kristen pasti. Gitu, saudara. Yesus, kamu tanya, Yesus, iya paman, kamu itu siapa toh? Hah? Aku ini manusia. Kamu Tuhan yang datang jadi manusia? Oh, bukan. Kalau aku Tuhan menjadi manusia, maka aku tidak mungkin kemudian berdoa kepada Tuhan yang ada di surga, di langit. Siang malam aku perhatikan kok, Bapakku yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Tiap hari kok saya berdoa. Berarti Tuhan itu ada di langit. Tidak ada Tuhan yang tidak ada manusia yang pernah melihat Tuhan. Setiap hari kau melihat aku, berarti aku bukan Tuhan. Tapi ini tidak bisa dipahami orang keliteng. Kenapa? Orang keliteng tidak pakai akal. Modal pakai jas, pakai dasi, sepatu mengkilap, rambut rapi, bicara, tangan, hebat sekali, tepuk tangan semua orang. Wah, hebat kali. Begitu ditanya, apakah Tuhan memiliki nonot? Tidak. Yesus punya? Iya. Yesus Tuhan? Iya, Tuhan. Punya nonot? Iya, punya Tuhan. Punya nonot. Tuhan punya nonot? Enggak. Mana yang betul? Oh, harus ada Roh Kudus masuk ke tubuhmu, Bang Suma. Parah ini. Jadi gitu, saudara. Percuma mulut besar kalau otak mengkrep. Otak membeku kayak keju. Tuhan Maha Kuasa. Bisa jadi bayi. Oh, sombong kali. Jadi yang bayi ini Tuhan? Yes, bayi. Iya. Bayi. Iya. Mana kuasamu bayi? Hanya bisa pegang puting. Jadi yang menjaga alam semesta ini siapa? Kata yang tadi, pasien yang pertama, apa katanya? Kekuasaannya masih ada di Bapa. Loh. Tadi katanya Tuhan sudah menjadi manusia. Kok masih ada Bapa? Mana yang betul? Yang betul adalah Bapa menciptakan Yesus.
Kristen ini bukan pengikut Yesus yang melantik Yesus jadi Tuhan, sehingga ketika berbicara mengenai akal, kebablasan, sontoloyo, kablampets. Begitu saudara. Jadi jangan Anda mencoba hadir di lintas debat antar agama menggunakan akal untuk membawa narasi tentang keagamaan Anda. Nggak bisa. Kristen itu agama yang tidak boleh pakai akal. Nggak boleh. Kalau Anda masih mau Kristen, Anda masih mau makan babi, Anda masih mau menyembah Yesus, Anda masih mau mati dalam keadaan Kristen, jangan sekali-kali Anda membahas Bible pakai akal. Jangan, Anda akan gila. Karena kitab Anda itu tidak masuk akal. Gitu saudara. Tadi jujur, Kristen itu tidak berlandaskan akal, tapi Kristen itu berdandaskan atas kepercayaan. Jadi Kristen itu hanyalah aliran kepercayaan saja. Gitu. Silakan. Masih ada lagi yang Anda ingin sampaikan? Lawak-lawak, silakan. Panjang lebar tapi kayak kerupuk basih. Gak ada rasanya, gak ada ilmu. Silakan Bang, silakan. Bang Marley Bre, silakan Bang. Mana tahu bisa agak sedikit berilmu setelah berdiskusi di sini. Silakan. Apa Bang Marley Bre butuh ambulan? Atau obat cacing? Kok diam Bang? Terguncang ya? Wih, kabur. Atau butuh, oh ya udah, kita sapa dulu nih, ada Stephen kabur Bang. Bang Stephen.